Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi singkatan Bismillahirrahmanirrahim itu basmalah, Pak. Jadi nanti ada singkatan-singkatan kalau di kosakata bahasa Arab itu, Pak, ada singkatan-singkatan. Contoh kalau di kita kan la haula, baca la haula aja. Nah, padahal itu bahasa Arabnya hauqalah, Pak, bukan la haula. Karena sering singkatan-singkatan itu kita praktekkan, Pak, sampai-sampai nama-nama suruh-suruh dalam Al-Quran itu disingkat, Pak, kalau di orang kita. Ayo Bang Mul baca kulhu. Wah, saya bingung lah. Kalau di pondok disuruh baca kulhu, bingung, Pak. Surah apa ya? Adanya Al-Ikhlas. Ada Al-Ikhlas, cuma kulhu nggak ada, Pak. Atau surat Qul a'udzu birabbin nas katanya. Nah, cari surat Qul a'udzu birabbin nas nggak ada, Pak. Adanya surat An-Nas. Nah, itu kadang hal-hal perkara kecil kita itu kadang sering terlupakan. Tapi wajar-wajar aja, Pak, karena keterbatasan ilmu yang kita dapat atau keterbatasan ilmu yang kita miliki. Maka penting kita duduk bersama di majelis ilmu atau di majelis taklim itu, Pak. Karena banyak orang itu sering salah kaprah. Jadi duduk di majelis taklim terpulang ke bawa apa-apa, Pak. Jadi nanti majelis taklim itu dari dua kosakata, Pak. Dari kata jalasa, majalisun nanti zamannya, Pak. Jadi jalasa itu artinya duduk. Tapi duduk makna di sini di dalam Al-Qur'an bukan duduk yang deprok kayak gini, Pak. Duduknya. Tapi jalasa di sini jalasa ya jadi jurusan. Yang bisa dengan duduk itu, Pak, mengangkat ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Bentuknya dalam sifat iman, Pak. Kalau sekedar nempelin pantat kain sarung, Pak, di karpet atau di ubin ini, Pak, itu namanya maq'adah. Maq'adah dari kata qu'udan, bahasa Arabnya duduk, Pak. Jadi kalau cuma deprok, kalau pulang nggak bawa ilmu berarti maq'adah namanya itu, Pak. Bukan majelis taklim. Tapi kalau majelis taklim di Mudok Gileh, majelis taklim. Jadi jamaknya majalisun, majelis disandingkan kepada ilmu, yaitu taklim. Maksud majelis taklim di sini kita duduk di satu tempat, yaitu rumahnya Allah, Pak, agar kita mendapatkan pengetahuan, Pak. Itu dari kata ilmu taklim itu, Pak. Maksudnya apa maknanya? Dengan kita duduk silaturahim di rumahnya Allah, di musolakah boleh, Pak, di madrasah boleh, di rumah, di lapak boleh, sepanjang itu membahas tentang ilmunya Allah, itu tempat baitillah, rumahnya Allah, Pak. Maka yang disebut dengan majelis taklim itu, Pak, maknanya ketika kita duduk di situ mengkaji ilmu-ilmu Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian mengangkat dari tadinya kita tidak tahu, Pak, menjadi tahu. Yang tadinya kita jauh dari Allah, Pak, nambah imannya sama dengan tadinya. Kalau Bang Mul nih dengar orang baca Al-Quran, boro-boro kesentuh, Pak, boro-boro sedih, cuek aja, Pak. Padahal ceritanya duduk di majelis taklim itu udah belasan tahun. Tapi dengar orang baca Al-Quran aja, Pak, santai aja. Nggak ada renyuhan sedikit pun hati itu, Pak. Nah, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah duduknya itu, Pak. Padahal hakikat makna dari majelis taklim itu mengangkat dari yang tadinya tidak tahu, Pak, menjadi tahu. Mengangkat keimanan hati kita yang tadinya dengar Al-Quran aja, Pak, boro-boro kesentuh pengen belajar bacanya, Pak, cuek aja, nggak ada sama getaran sekali, Pak, ke hati. Tapi gara-gara duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, diangkat ya fa'illahul ladzina amanu, maka akan aku angkat, keterusan dari terjemahan ayatnya, Pak, maka akan aku angkat, kata Allah, keimanan kalian kepada aku. Nah, gara-gara duduk di majelis taklim, kalau kajiannya benar, Pak, kesentuh hati kita. Oh iya, kemarin boro-boro kesentuh, Pak, hati itu, renyuh hatinya, getar ada sedikit aja. Nah, sekarang ikut di majelis taklim, kesentuh, Pak. Oh, berarti
Beruntunglah Pak, kita termasuk hamba-hamba Allah yang mau dimasukkan ke dalam golongannya. Karena yang paling terberat nanti Pak, yang paling terberat itu ending dari kehidupan kita itu menjadi termasuk golongan-golongan hamba-Ku kata Allah. Itu ending ceritanya Pak. Nah itu adanya sering kalau Bapak Haji Naji dibacain doanya di tahlilan-tahlilannya Pak. Di surat Al-Fajr itu Pak. Nah itu ending cerita kita sebenarnya Pak. Mau orang awam, mau orang alim, mau alamah, orang berilmu, endingnya Pak nanti itu pengen kita ketika ajal didatangkan oleh Allah, syakrun, sakaratul maut datang Pak. Kita itu pengennya nikmat, tenang, itu baru cita-cita kan Pak. Mengucapkan la ilaha illallah Pak. Padahal kata Allah dijelasin di surat Al-Fajr ayat dari 27-nya Pak sampai ujung akhir ayat akhir surah itu sampai ke ada berapa Al-Fajr? Pak Haji, Al-Fajr ada berapa ayat? Nah, sampai ke 30 ya. Itu sebetulnya Pak ending cerita kita itu Pak. Ending cita-cita yang katanya pengen masuk surga Pak. Nah, maka kata Allah dikasih gambaran dari 27-nya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wah, kalau dari ayat 1-nya Pak, nyampe ayat 30-nya kita baca biar sapi, jangan maknanya aja Pak, artinya aja Pak. Kita itu benar-benar ngerasa hina banget Pak. Surat Al-Fajr itu kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu kata Allah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Nah, tenang di sini gambaran dari ketika keislamannya itu Pak dijelmakan dalam bentuk keimanan dan keimanannya diaplikasikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Maka banyak salah satunya Pak manfaat kalau kita malam Rabu ya kita sering belajar Al-Quran. Itu salah satu Pak keutamaan kalau kita mempelajari Al-Quran itu menenangkan hati Pak, menyejukkan hati kita. Nah termasuk nanti kata Allah, hei jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pas nanti ajal datang kata Allah, wahai Bang Momo, Bang Juju, ayo kembali kepadaku. Karena endingnya nanti Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, kembali juga kepada Allah. Maka irji'i kata Allah, ayo kembali kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Karena engkau telah ridho sepanjang atau selama hidup, sholatnya ridho ikhlas. Ada mujahadahnya, pemaksaan. Meskipun habis kerja bangun capek, tapi waktunya sholat hafizu ala sholawat, dijaga sholatnya Pak. Meskipun lelah habis ngarit, habis dari sawah ya Pak, tetap sholatnya dijaga. Nah itu jiwa-jiwa yang tenang begitu Pak, yang istiqomah konsisten mengaplikasikan keimanannya itu Pak dalam bentuk ibadah ketaatan kepada Allah. Perintah-perintah Allahnya kita jaga, kita laksanakan Pak. Meskipun belum pol-polan kita paham Pak apa artinya sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam terakhir Pak kita nggak ngerti, tapi kita baca, minimal bacaannya betul aja Pak, meskipun nggak ngerti maknanya. Maka kata fadkhuli fi ibadi, maka kalian yang menjaga istiqomah keimanannya akan aku masukkan kepada golongan-golongan hambaku. Nah ini Pak yang sulit Pak, termasuk para alim ulama pun yang sulit itu Pak, masuk kepada golongan hambanya Allah. Karena nanti kalau udah masuk
golongan hambanya Allah, yaitu orang mukminin mukminah itu Pak. Maka kata Allah janjinya apa Pak? Ayat terakhir ke-30-nya. Wadkhuli jannati, dan udah masuk ke surgaku. Gitu Pak.